kabar kalian? Bu Lucy berharap kalian semuanya sehat, senang walaupun kalian belajar di rumah. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian masih ingat kan materi ini? Ketika kalian di SD, kalian menerima materi asal-usul nenek moyang Indonesia. Bahkan kalian tidak asing dengan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, di mana di sana menceritakan kalau nenek moyang kita itu ada seorang yang gigih, seorang yang sangat pemberani ketika dia datang ke Indonesia. Nah, lagu ini kalian masih ingat? Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Oke anak-anak, kita akan masuk ke materi asal-usul nenek moyang Indonesia. Mari kalian bisa menyimak dengan baik dan ikuti pelajaran hari ini. Anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa atau kalian memiliki sikap yang baik dan berpikir positif terhadap perbedaan sara. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Paul dan Fritz Sarasin atau Sarasin bersaudara, mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau yang disebut dengan periode glasial. Namun zaman es berakhir, maka daratan tersebut terpisah oleh lautan Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang dulunya satu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Orang Veda menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Flores Barat, dan terus ke timur sampai Kepulauan Melanesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang Veda ini ada di Indonesia bagian timur. Kemudian ada ras lain yang menghuni di Kepulauan Indonesia selain yang disebut dari ras Veda tadi, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ciri-ciri fisiknya, rambutnya lurus, kulitnya kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di Indonesia dalam 2 gelombang. Di bawah ini nanti kalian bisa membaca peta perjalanan nenek moyang. Nah, ini peta perjalanannya. Kamu bisa melihat yang berwarna merah itu adalah Proto-Melayu dan yang berwarna hijau Deutero-Melayu. Nah, dari peta ini bisa kita lihat Proto-Melayu datang lebih awal, kemudian disusul oleh Deutero-Melayu. Gelombang pertama Proto-Melayu atau Melayu tua, yaitu yang sekarang suku yang ada di Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedua Deutero-Melayu atau Melayu muda. Mereka berkembang menjadi peradaban dan kebudayaan yang lebih maju, dan suku-suku yang ada di Indonesia seperti di suku Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain.
Nah, materi ini Bu Lucy ambil dari buku paket kelas 7, IPS kelas 7. Nanti kalian bisa baca di halaman 220 sampai 222. Nah, nanti kalian akan lebih paham kalian dari suku mana, orang tua kalian dari suku mana. Yang perlu kalian pahami atau digarisbawahi, di sana ada Veda atau ya orang Veda. Kemudian ras yang kedua adalah Proto Melayu dan Diotro Melayu. Jadi nanti kalian akan lebih paham antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur. Jadi di sana ini bisa kalian pahami untuk peta perjalanannya. Anak-anak, materi kita sudah selesai. Kalian sudah